luar biasa ini. Jamaah Masjid Al-Ihsan ini luar biasa. Jadi pas baca Qurannya, dia yang kecil-kecil aja turun ini, ya. Yang kecil aja bagusnya macam itu, apalagi yang tua-tuanya ini, ya. Yang tua-tuanya tahu aja ini, jangan-jangan korek semua ya. Yang kecil macam itu berhenti suaranya, ya. Ibu-ibu kayaknya korek semua ya. Masya Allah. Apa ayat yang dibacakan oleh kita tadi? Ini di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ila akhir ayat. Apa kata Allah? Allah berfirman, sesungguhnya kami telah ciptakan nama-nama bulan. Ada 12 bilangan nama-nama bulan. Itu sudah Allah ciptakan ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Maka 12 bulan itu kita kenal sebagai umat Islam. Dari pertama bulan Muharram, kedua bulan Syawal, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir, kelima Jumadil Awal, keenam Jumadil Akhir, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, kesembilan Ramadan, kesepuluh Syawal, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini cuma kesemaan aja, masih fokus sama tidak. Karena sama yang masih otak di luar itu agak biar konsentrasi. Yang ke-11 Dzulqa'dah, yang ke-12 Dzulhijjah. Kira-kira jamaah masjid yang Al-Ihsan itu hafal dan 12 bulan itu. Dari jawabannya ada ragukan ini pasti saja. Yuk, kita semuanya coba pakai kartu biar ingat ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lagi Muharram, Safar, Rabiul derajatnya di bawah kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Tidak ada bulan yang bisa menandingi kemuliaan bulan Ramadan. Maka di bawah bulan Ramadan 4 bulan yang mulia. Kata Nabi, 4 bulan ini 3 berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah letaknya antara bulan Jumadil Akhir dan bulan
kita saling menyakiti. Allah melarang kita untuk saling bermusuhan. Bahkan dulu sejak zaman Nabi, Allah melarang untuk tidak boleh melakukan peperangan ketika berada di bulan-bulan yang mulia. Berarti kalau tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang Allah, Ustaz, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kalau berada di bulan-bulan yang mulia, maka perbanyaklah beramal soleh, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pelajaran yang berharga bagi kita. Bulan Ramadan, bulan yang baik. Kita kumpul dengarkan ayat Al-Quran. Tadi kita sambungkan kepada anak-anak yatim. Subhanallah, ini pahalanya besar di sisi Allah. Maka malam hari ini kita bersyukur kita bisa memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah dengan banyak-banyak meraih keberkahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting untuk kita sekarang. Supaya apa? Supaya umat Islam itu terbuka matanya. Kita kalau memperingati tahun baru bukan Januari, tapi tahun baru Islam adalah bulan Muharram. Maka hidupkan gebiar acara-acara yang mulia pada bulan Muharram dalam rangka untuk menghidupkan syiar di awal tahun. Karena kadang-kadang kita ini asal Januari ramai, tapi sekali Muharram ini sekira yang datang. Padahal datang dapat pahala, dapat berkah, kemudian dapat rezeki, makan, minum, pajak silaturahmi, banyak yang Allah beri untuk orang-orang yang mensyiarkan daripada peringatan tahun baru Islam. Karena bagi kita umat Islam, tahun baru itu adalah sejarah. Kenapa? Tidak akan bisa kita mengukur kapan terjadinya peristiwa dalam syariat Islam, khususnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kalau kita tidak mengenal daripada yang namanya tahun Hijriah. Maka sesuai maknanya, tahun Hijriah diambil dari kata hijrah. Artinya apa? Artinya kita meninggalkan kebiasaan yang buruk, kemudian kita ganti dengan kebiasaan yang baik. Pertama, jadi kalau kita hijrah, jamaah sekalian, kita buang yang buruk, yang tidak bagus. Kita ini kan punya akal. Itu bedanya kita dengan malaikat, bedanya kita dengan hewan. Kalau malaikat Allah hanya ciptakan hawa nafsu. Kalau malaikat Allah hanya ciptakan akal, tapi tidak ada hawa nafsu. Makanya dengan akal malaikat, mereka yang pertama diciptakan sampai nanti dibinasakan Allah, tugasnya hanya satu, menyembah kepada Allah. Malaikat tidak pernah bermaksiat karena tidak punya hawa nafsu. Tapi kalau hewan, kebalikannya, hewan tidak Allah berikan akal, tapi hewan Allah hanya berikan hawa nafsu. Yang repot ini kita manusia. Kita manusia Allah beri akal, Allah beri hawa nafsu. Untuk apa? Supaya akal kita dapat memimpin hawa nafsu kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah paham, ternyata harus dibuang yang buruk dalam hidup ini, betul, ganti yang buruk dengan yang baik-baik. Ustaz, kalau istri kami buruk, bukannya berarti ganti yang baik lagi? Bukan kebaikan keburukan fisik, tapi keburukan perilaku, akhlak, kemudian
kemudian ibadah kita kepada Allah itu maknanya hijrah. Al-intiqal ilal khairi, kita berpindah menuju kebaikan. Maka hijrah itu, maka tinggalkan segala yang buruk, ganti yang buruk dengan yang baik. Pertama. Yang kedua, makna hijrah ini adalah kita berubah, tapi bukan berubah fisik kita saja, bukan. Hijrah bukan hanya sekedar berubah pakaian kita saja, bukan. Karena kalau hijrah diukur dengan berubah pakaian, gampang. Pakai jubah, pakai peci, mana-mana bawa sopan, sampai-sampai di pasar lagi pakai sopan. Ya, oh sudah hijrah siapa itu? Bukan itu ukuran hijrah. Hijrah itu ukurannya adalah seorang hamba dia akan lebih dekat kepada Allah. Kalau semakin dekat, semakin mahal ibadahnya. Maka itulah esensi atau nilai daripada hijrah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang pertama kita ganti yang buruk dengan yang baik. Yang kedua kita berhijrah tadi betul-betul kita hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga kita berhijrah bukan hanya hijrah daripada bentuk fisik penampilan kita saja, tapi berhijrah kita dari dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan untuk dapat berhijrah lebih baik kehidupan kita, supaya tidak sia-sia ketika masih hidup hari ini. Bapak Ibu, kita ini kan camat semuanya, tahu camat? Calon mati. Ya, kita semuanya calon jenazah. Apa yang kita banggakan? Ustaz kuliah hari ini doktor, Ustaz kuliah hari ini LCMA. Kalau orang tidak pakai yang titel itu, titelnya cuma 3 huruf ALM, atau panjangnya adalah almarhum. Ya, makanya kalau sudah almarhum, kita tidak baca lagi balik untuk hidup. Maka penutup malam ini jemaah sekalian, Ustaz Kurnia mau mengingatkan kita semua. Kita pernah melihat orang meninggal dunia, kemudian orang yang datang menyolatkannya itu ramai. Kira-kira kita maunya nanti saat kita meninggal dunia, yang menyolatkan kita maunya ramai atau sepi? Ramai atau sepi? Kira-kira saat kita meninggal dunia nanti banyak yang mendoakan atau sedikit? Pasti kita maunya banyak belajar dari orang-orang yang baik. Apa usaha pelajaran yang bisa kita petik dari orang yang sudah meninggal dunia ketika dia sudah terbujur kaku di dalam kubur? Ada 4 pelajaran dari orang yang sudah meninggal dunia. Ini bahan renungan kita masih di awal tahun. Silakan kita menanjakan harapan kita, minta kepada Allah, jadikan ini refleksi diri kita. Apa pelajaran dari orang yang sudah meninggal dunia di dalam kubur? Pertama, orang yang sudah meninggal dunia di dalam kubur, mereka menyesal karena dulu di dunia mereka tidak menjadi ahli sholat. Menyesal orang dalam kubur itu. Kenapa? Dulu waktu masih hidup dan rajin sholat. Kenapa? Ketika dia meninggalkan sholat 1 kali saja, ketika di dalam kubur baru merasa betapa pedihnya azab dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang sudah meninggal dunia dalam kubur, mereka menyesal. Kenapa? Karena dulu di dunia mereka tidak menjadi ahli sedekah. Kenapa? Karena sewaktu mereka di dalam kubur
kubur, saling jenazah orang. Bukan itu maksudnya. Tapi ahli sedekah ketika dia banyak sedekah di dunia, maka tidak mesti nunggu di akhirat nanti dia dapat balasan dari Allah. Ketika berada di alam kubur sudah mendapatkan balasan dari sedekah. Kita sedekah Bapak Ibu tidak mesti pakai duit. Sedekah boleh dengan tenaga, sedekah boleh dengan duit, sedekah juga boleh dengan doa. Itu sedekah, ya. Cuma jangan nanti sudah ada sedekah dengan duit, tidak sedekah dengan tenaga, tidak sedekah pula dengan doa, kalinya komentari orang sedekah. Ada yang macam dia, ada yang macam dia, ada jamaah masjid di Afrika saat ini di sini dari sini musola. Ya, masjid Afrika Sunnah dia macam dia, ya. Sedekah kawan musa sedekah, diajak kota royong ke kota royong masjid, dia akan barang hidupnya dia. Diajak kita sampai berdoa, saya berdoa sendiri. Lah dia dengan sedekah duit, dia sedekah tenaga, dia sedekah doa, tapi mulutnya gawinya komentari orang lain. Ya, kira-kira yang motornya semua nanti kita buat. Ya, ada orang yang macam itu. Ada. Maka ini ujian bagi kita yang beramal. Dan usah dengar orang yang macam itu. Kita tadi santunan, ada di foto, ada di video. Biarlah. Itu apa? Syiar macam orang. Ya, ribut-ribut, ada orang ribut, itu sedekah harus diam-diam. Tidak usah terang-terangan, tidak usah di foto, tidak usah di video. Kita tidak perlu dokumentasi. Dia mengumpul dana, tapi ada tanggung jawabnya, makanya di foto. Dan itu ngajak orang lain. Orang ada rumah santunan di masjid Jami'ah Al-Sahih. Berarti kalau ada acara pemerintahan, orang dari mana tahu? Dari foto. Berarti sedekah harus ramah-ramah dan mesti ramah juga. Sedekah boleh diam-diam, sedekah boleh terang-terangan. Yang tidak boleh tidak sedekah. Yang sedekah juga yang tidak boleh. Ya, kalau biasanya yang protes sedekah terang-terangan, sedekah itu biasanya ada sedekah. Ya, sampai yang protes tarawih 11 tarawih 23 biasanya ada tarawih. Ya, protes setelah subuh pakai turun, subuh dah pakai turun, itu biasanya ada sholat subuh ke masjid. Na'udzubillah. Maka ini penyesalan orang yang di dalam kubur. Mereka menyesal ketika dulu di dunia tidak jadi ahli sedekah. Tadi ada berapa penyesalan? Hah? Ada berapa? 4. Masih ada 2 lagi. Kira-kira lanjut apa tidak? Lanjut apa tidak? Kalau satunya itu kampung yang akhirnya selesai langsung ini. Hah? Lanjut. Buat main lagi. Lanjut dengan poin ini. Apabila musan untuk mata lanjut. Tapi perusak untuk mengumpul di siang lanjut. Benar. Allah Akbar. Semangat macam ini ya. Duduk santai di teras rumah. Kurang kompak cakapnya. Duduk santai di teras rumah. Palinglah enak minum obat batuk. Sudah lama ini berjamaah, baru di masjid Al-Islam di jemaahnya dan dia ngantuk. Jadi poin nanti dia selesai. Ini aman-aman yang dari tadi ya. Yang kedua, yang pertama tadi orang di dalam kubur misal dulu dan jadi ahli sholat. Yang kedua, orang di dalam kubur dulu nyesel ketika dan jadi ahli sedekah. Yang ketiga, orang di dalam kubur menyesal karena dulu di dunia tidak menjadi ahli majelis ilmu. Kita sekarang untuk ilmu dan susah. Kalau kayak kami dulu menuntut ilmu, saya tamat
SMP awalnya TS Pakamina, langsung ke pondok pesantren di Palembang 4 tahun. Habis itu lanjut ke Al-Azhar di Mesir 9 tahun, lanjut S2 di Jakarta 2 tahun, lanjut S3 di Jogja 5 tahun. Ya, berapa banyak waktu digunakan untuk menuntut ilmu. Sekarang Bapak Ibu tidak susah-susah hati duduk untuk menuntut ilmu. Tinggal datang kalau ada majelis, tinggal datang kalau ada tabligh apa. Ini sama dengan majelis ilmu. Tidak usah lagi ibu-ibu masuk pesantren. Kira-kira ibu tidak masuk pesantren? Enggak. Kalau ibu pesantrennya dari mana? Ngurus mereka naik sekabat ini. Jadi mana usah kami dapat menuntut ilmu. Duduk kita di majelis ilmu. Inilah taman daripada taman surga. Taman surga itu ada 2 di dunia ini. Pertama, letaknya di kota Madinah di dalam Masjid Nabawi, disebut dengan Raudhah, antara mimbar dan makam Nabi. Taman surga. Yang kedua, taman surga yang ada di seluruh penjuru dunia, yaitu di majelis ilmu. Maka malam ini kita bukan hanya memperingati 1 Muharram, tapi kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan doa kita dari majelis ilmu ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, orang di dalam kubur menyesal ketika duduk di dunia dia tidak menjadi ahli daripada orang-orang yang berzikir. Tidak menjadi ahli zikir, nyesel. Dulu waktu lagi sihat, mulutnya lancar, bisa ngomong apapun, tapi tidak banyak berzikir. Ketika di dalam kubur tidak ada guna lagi lisannya untuk berzikir. Maka pelajaran berharga bagi kita semua sekarang, mumpung kita adik sehat, mumpung adik-adik kesempatan, mumpung adik-adik waktu, mari sama-sama kita jadi ahli sholat, kita jadi ahli sedekah, kita jadi ahli majelis ilmu, kita juga jadi ahli daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan kita amalkan 4 amalan ini, hati kita akan bersih. Kita tidak akan mau hidup ini sombong dan ada guna. Kita kaya sekarang, ada yang lebih kaya dari kita. Kita pintar sekarang, ada yang lebih pintar dari kita. Kita kuat sekarang, ada yang lebih kuat daripada kita. Kita cikar sekarang, ada yang lebih cikar daripada kita. Maka pelajarannya adalah hidup ini kita tidak boleh untuk sombong, tidak boleh untuk aku, pangkat, jabatan, harta, popularitas, semuanya sementara. Kalau Allah mau mengambil, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita sok-sok tahun baru Islam ini dengan hati yang bersih, hati yang lapang, tidak ada merasa lebih baik daripada orang lain, tidak ada kita merasa lebih mulia daripada orang lain, karena hakikatnya kita tidak tahu siapa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagu fatwa orang tua yang bagus, ya. Bila diri ingin dikenal, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah.
betul satu ikut sekampung. Apa maknanya? Jangan menjadi orang yang tong kosong nyari bunyinya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat bagi kita untuk lebih baik lagi, dan insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari bulan Muharram yang kita nanti ini. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ala ini yang berikutnya disolihah wa ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman mubarakah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal rizqi wa abwaabas salamah wa abwaabal quwwah wa abwaabal jannah innaka khairul fatihin. Allahumma barik lana fi a'malina. Allahumma barik lana fi muamalatina. Allahumma barik lana fi syughlina. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi amwatina. Allahumma barik lana fi dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma khtim lana bi kalimatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah warzuqna 'inda al-mauti syahadah warzuqna ba'da al-mauti jannah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal khataaya. Astaghfirullah minal khataaya. Taqabbalallahu minkum. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Mohon maaf tadi menunggu agak lama. Kami dari Makoen berdiri. Saya hari ini mewakili Pak Asisten. Ini titik yang lima ajaran. Dari pagi tadi jadi muter-muter. Alhamdulillah masih bisa silaturahmi dengan jamaah Masjid Al-Ihsan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan kita berjumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Insya Allah. Kalaulah ada sumur binatang
kayu.